Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushulun Tafsir, pembahasan Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun. Untuk pembahasan Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun, kemarin sampai pada pembahasan yang pertama, yaitu ihkamun am, tasyabuhun am. Kemudian yang ketiga, ihkam khos, tasyabuhun khos, ya. Untuk yang ketiga, ihkam khos wa tasyabuh khos, kemarin sampai pada contoh. Ada 3 contoh penulis berikan. Contoh fima yata'allaqu billahi ta'ala, contoh fima yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala, dan yang ketiga contoh fima yata'allaqu bi Rasulillah. Yang pertama, contoh untuk fima yata'allaqu bi billahi ta'ala. Misalnya wahamnya orang yang waham, salah pahamnya orang yang salah paham di dalam memahami firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah 62 menyampaikan bahwa Dia mempunyai 2 tangan dan kedua tangannya adalah terbuka. Di situ ada yang salah paham sebagian orang sehingga dinamakan tasyabuhun khos, tapi jelas bagi orang yang lain maka dinamakan ihkamun khos, ya kan? Yang mereka belum paham, ya, ini mutasyabih. Dia memahami Allah punya 2 tangan. Kemudian dia ngertinya tangan manusia atau ngertinya tangan makhluk, ya kan? Tidak mengerti makna tangan. Dia langsung dibawa kepada tangan yang ada pada makhluk, maka dia memahami berarti anna lillahi yadaini mumasilataini bi aidil makhlukin. Berarti Allah mempunyai 2 tangan, 2 tangannya menyerupai tangannya makhluk. Nah, itu namanya orang yang namanya dia orang salah paham, berarti ini maka namanya yang tasabuh, ya kan, mutasyabihat. Tetapi ini tasabuh khos, karena hanya orang tertentu yang salah paham, tapi pihak yang lain paham dengan benar, sebagaimana akan datang keterangannya nanti, ya. Yang kedua, contoh fima yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala. Misalnya salah pahamnya manusia atau sebagian manusia mengira atau berpemahaman pendek atau segera menabrakkan ayat. Atau itu kadang gitu. Itu kadang seringnya orang itu gitu. Jadi seakan kurang percaya dengan Allah. Dia itu maha hikmah, dia maha berilmu,
dia maha penyantun gitu. Misalkan orang kurang ilmunya akan hal itu atau kurang percaya, sehingga dikit-dikit ketemu ayat yang seakan bertentangan langsung dipertentangkan. Ya gitu, dipertentangkan. Tidak mau husnudzon, mencoba dipikirkan dan direnungkan, ini tentu tidak ada pertentangan, ada sisi masing-masing. Itu kadang bahkan sering manusia begitu, sampai pun sebagian tolabul ilmi itu masih begitu. Seperti misalkan menjumpai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 78 dan 79. Di sana Allah berfirman, wa in tusibahum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indillah. Qul kullum min indillah. Dan juga membaca lanjutnya ayat, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini dia nggak mau berpikir panjang, nggak mau juga merenungkan gitu, langsung mengatakan yang pertama kulun min indillah, baik min indillah, sayyi'ah min indillah. Kok ini yang satunya lanjutnya kok kata Allah apa? Famin nafsik gitu. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah gitu ya. Itu langsung dipertentangkan. Nah, gitu. Ini mempertentangkan antara satu dengan yang lain. Tapi ini adalah kesalahan manusia atau kesalahan orang yang imannya lemah. Seakan jadi kurang percaya dengan Allah Maha berilmu, Allah Maha bijaksana, Allah Maha hikmah, ya kan gitu. Allah Maha rahmah, Maha lemah lembut, itu kurang merasuk dalam iman mereka. Jadi semestinya itu langsung percaya dululah bahwasanya apa yang Allah turunkan pasti benar dan tidak ada bertentangan. Mencoba untuk merenungkan, mencoba untuk memikirkan, itu akan ketemu permasalahannya, ketemu perbedaannya, tidak ada kontradiksinya. Itu nampak di bagian yang pertama di ayat yang ke-79 ya kan, itu kan itu menimpanya keburukan itu dari sisi manusia. Yang kedua menimpanya keburukan dari sisi Allah. Ini kok kontradiksi? Yang pertama famin nafsik, kok yang kedua kulun min indillah, baik maupun buruk, kan gitu, langsung dipertentangkan. Nah itu kurang bagus. Itu ya memang pasti gak ada pertentangan, walaupun kita akan menjumpai, itu akan jumpa pasti Al-Qur'an gak ada pertentangan. Jadi orang mesti mau merenungkan dengan baik maha benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa dicari buku, kalau mau gampang ya di PDF atau di aplikasi. Bukunya Syekh Sankiti. Syekh Sankiti menulis kitab namanya Daf'u Ihamil Ittirabi fi Ayatil Kitabi. Jadi beliau menulis kitab Daf'u Ihamil Ittirab. Apa iham? Wahm, ya kan, wahm. Jadi menolak adanya perkiraan salah, perkiraan pertentangan di dalam sesama ayat-ayat Alkitab. Nah gitu. Itu beliau nanti menerangkan sisi penjamaannya, sisi penempatannya pada masing-masing, tidak ada kontradiksi. Itu dalam kitab yang dinamakan jadi Daf'u Iham. Iham apa? Auhama yuhimu iham. Jadi iham itu ya apa? Ya muqalibatun an wawin, ya kan? Itu ya gantian dari wawu auhama.
menimbulkan waham, auhama yuhimu iham, daf'u iham al-ittirabi fi ayatil kitabi. Ya, ikhwah. Itu yang kedua, bima yata'allaqu bi apa sama? Bi kitabillahi ta'ala. Yang ketiga, bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan menjumpai ayat, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Nah, itu fa in kunta fi syakkin. Nah, itu orang ada yang berpemikiran pendek. Jadi kurang mantap dengan ilmunya Rasulullah yang beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Ini kok kamu ragu? Nabi kok ragu? Fa in kunta fi syakkin. Nabi ragu, suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab ahlu kitab sebelumnya. Nah, itu berarti Nabi ada ragu-ragu. Nah, kan gitu. Ini namanya orang yang salah paham. Ya, itu ikhwah yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Dan jelas Nabi tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu. Nabi sebagaimana kata Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kan itu, iman ya gitu. Ya ikhwah, baca lanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauqiful qatifina bil ilmi baca ya'wina minal mutasyabihi. Inna mauqifar qatifina bil ilmi minal mutasyabihi wa mauqifal jaihina minhu bayyana Allahu ta'ala faqala jaihina fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili wa qala fi rasikhina fil ilmi wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina fajaibuna yattakhiduna min hadhil ayati al mutasyabihati wasilatan bitokni fi kitabillahi wa fitnatan nasi anhu wa ta'wilahu bi ghairi ma aradallahu ta'ala bihi fayadilluna wa yudilluna. Sikap yang kokoh di dalam ilmu dan sikap orang-orang yang menyimpang dari yang menyerupakan. Sesungguhnya sikap orang yang kokoh di dalam ilmu dari yang menyerupakan dan sikap orang yang menyimpang darinya telah Allah jelaskan ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang menyimpang, maka apa-apa orang yang disesatkan hati mereka itu condong, maka mereka mengikuti apa yang menyerupai darinya yang menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya. Dan Allah firman di dalam orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, yaitu dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, mereka berkata, kami beriman semua dari sisi Rabb kami.
maka orang-orang yang menyimpang mereka menjadikan dari ayat-ayat ini yang menyerupai sebagai wasilah untuk menghujat di dalam kitabnya Allah dan fitnahnya manusia darinya dan takwil selain apa-apa yang dimaksud Allah Ta'ala dengannya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Ini ikhwah, sekarang kita dalam pembahasan fakta di dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu memang ada al-ayatu al-mustabihat atau al-mutasyabihat at-tasyabuha khos. Ya kan, tasabuh khos, tasabuh yang itu memang samar bagi sebagian orang tapi sebetulnya gamblang dan terang bagi sebagian yang lain. Ini memang ada yang di Al-Quran. Nah itu dengan kenyataan memang ada beberapa ayat yang itu memang perlu ilmu, perlu kekokohan ilmu, perlu ditafsirkan dengan nas-nas yang lain yang muhkam. Nah gitu kan. Nah itu manusia ada dua kelompok dalam hal ini. Ada kelompok yang ar-rasikhuna fil ilmi, ada kelompok az-zaighina anhu. Ya kan itu. Nah, bagaimana sikapnya beda. Orang yang rasikh dan orang yang di dalam hatinya ada zaik, hatinya ada zaik. Apa itu gitu? Orang-orang yang tahu kebenaran, mengerti semestinya apa yang hendaknya ditempuh agar sampai tujuan, tapi mereka tidak mau mengamalkan, nggak mau menempuhnya. Itu namanya siapa? Zaik, ya kan? Orang yang zaik. Dia sebenarnya ngerti tapi sengaja menyimpang, sengaja tidak mencari jalan yang lurus, dia menyimpang dan ajak-ajak. Ya kan, sengaja ajak. Itu dia ajak-ajak. Makanya dinamakan fayadilluna wa yudillun. Mereka ngerti akhirnya sesat dan menyesatkan. Itu orang-orang yang fi qulubihim zayghun. Nah, kita sini suruh memahami bagaimana langkah-langkah kedua belah pihak. Langkah-langkahnya ar-rasikhin dan bagaimana langkah-langkahnya az-zaighin. Kita harus tahu supaya di persimpangan kita paham. Oh, ini yang az-zaighin, oh ini yang ar-rasikhin. Ngerti dari sistem dan cara mereka dalam menghadapi al-mutasyabihat. Ya kan? Mengerti dalam sistem mereka, oh begini. Kalau cirinya orang yang ar-rasikhin itu ketika ada al-mutasyabihat, mereka mauqifnya begini. Mauqif begini, pijakannya begini. Ya kan itu kan, mauqif itu pijakannya, gini pijakannya. Ini sikapnya. Oh, kalau az-zaighin ketika ketemu yang mutasyabihat, begini kan gitu. Ya kan demikian. Tentunya namanya nanti itu ya memang namanya jalan, enggak selamanya tidak ada simpang 3, enggak ada simpang 4 atau lebih ya. Kadang ada persimpangan, enggak mungkin cuma satu tok itu ya kan. Cuma satu itu enggak mungkin ya. Nah, gitu. Enggak mau satu. Memang kadang ada persimpangan kan gitu. Nah, itu namanya yang mustabihat. Nah, gitu nanti. Oh, ini ada persimpangan. Nah, gitu. Nah, kita suruh tahu bagaimana sikapnya ar-rasikhin dan bagaimana sikapnya az-zaighin dan bagaimana cara-cara mereka mensikapinya kan gitu. Namanya mauqifur rasikhina fil ilmi minal mutasyabih wa mauqifa az-zaighina minal mutasyabih. Untuk sikapnya mereka yang berbeda jauh, yang bertolak belakang, itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Memang karena udah bayyanahullah, sudah Allah jelaskan. Sudah
sikap yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kedua belah pihak punya sikapnya masing-masing dan punya tujuannya masing-masing. Itu sudah ada keterangannya dari Al-Quran atau dari firman-Nya Allah, dari Dia Ta'ala yang menciptakan kedua belah pihak antara seperti tadi ar-rasikhina fil ilmi dan az-zaigi. Jadi sini kita harus menulis, jadi mauqifar rasikhina fil ilmi min at-tashabbuh dan juga mauqifal az-zaigina min at-tashabbuh sudah Allah jelaskan. Mana penjelasannya? Ya, yang pertama Allah jelaskan sikapnya orang-orang yang az-zaigin, yang dia memang memanfaatkan persimpangan al-mutasyabihat atau persimpangan itu untuk membelokkan manusia. Ya. Ini mumpung di persimpangan kan gitu. Makanya kalau ngajak belok mesti pas ada simpangan, nggak mungkin pas lurus diajak nyimpang. Kabeh paham kuwi selokan kok menggok aku wegah ngono kan semuanya paham itu kan itu. Tentu ngajaknya pas ada persimpangan. Yang ada yang al-mustabihat gitu kan. Oh ini samar ini mana ini? Kemana beloknya kan gitu kan. Tentu begitu. Ya. Orang-orang yang fa'amal ladina fi qulubihim zaik. Orang-orang yang di hati mereka ada zaik itu zaigun, ada penyimpangan, ada sikap tidak mencari yang benar walaupun tahu tapi memang tidak mau mengamalkan yang benar. Itu zaigun. Itu mereka bagaimana caranya? Caranya mereka fayat tabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti yang mutasyabihat ini. Itu yang dipakai kesempatan, dipakai celah. Ketika ketemu yang mutasyabihat itu disebut di pada kesempatan dalam rangka apa? Dalam rangka ibtigha al-fitnah. Itu ibtigha mansubun maf'ulun li ajli. Ya kan li ajli. Maf'ul li ajli menerangkan sebab mengapa mereka yatabi'una ma tasyabah. Mengapa mereka mengikuti apa yang mutasyabihat kan itu? Karena ibtigha al-fitnah. Satu, yang kedua ibtigha at-ta'wilih. Mereka mencari penyimpangannya. Di sini takwil bagaimana? Tahrif. Bukan tafsirnya tapi tahrifnya, mencari penyimpangannya, bisa untuk menyimpangkan. Bisa kesempatan untuk menyimpangkan dari apa yang diinginkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Memang mereka dasarnya apa? Zaik. Zaik. Fi qulubihim zaik. Di hatinya memang sudah ada kecenderungan untuk meninggalkan yang benar. Nah, gitu. Jadi memang yang enggak mudah ya. Memang terus terang saja surga memang indah. Tapi untuk ke surga memang harus falak tahamal akobah. Ya kan? Jadi mau nempuh akobah. Apa akobah itu? Jalan yang sukar lagi mendaki. Kan gitu kan itu. Jadi begitu. Memang demikian jalan yang sukar lagi mendaki, memang begitu. Mesti ada memerangi hawa nafsu. Ini begitu. Makanya orang yang berakal itu adalah orang yang mengedepankan maslahat dan akibat yang baik walaupun sekarang harus sukar dan menanjak. Gitu kan? Kalau orang yang mengikuti hawa nafsu, sing penting saiki penak. Gitu, penak. Meskipun di akhirnya akibatnya buruk dan tidak maslahat. Gitu. Memang demikian. Itu memang selalu saja ada orang-orang yang kurang kuat imannya. Gitu aja itu ada aja yang kayak gitu kan, ada aja begitu. Nah, itu yang memang ya itu juga menguatkan iman kita. Menguatkan iman
dunia betul-betul tak seharga sebelah sayap nyamuk. Dunia tak seharga dengan telinga bangkai cempe cacat. Itu kan? Telinga bangkai cempe cacat. Ya kan? Ya kan itu. Memang gitu. Cuma untuk menggambarkan gitu. Bermakna tidak ada yang mau. Itu ada cempe, enggak ada yang mau. Harus mati nggo apa kan gitu. Kan gitu itu Nabi itu menggambarkan. Nah, itu kita tuh biar memilih jangan mengikuti hawa nafsu sekalipun sampai sekarang enak. Tapi pikirkanlah akibat dan yang mana yang maslahat kan gitu. Nah, itu memang ya ujian kehidupan itu memang begitu ya gitu. Itu ujian demikian. Itu ujian yang kita harus tahu ya, dan lulus. Ya, dan lulus itu kan, lulus demikian. Bisa lulus, bisa mengerjakan dengan baik. Ujian seperti itu. Ya. Karena surga itu mahal, makanya berat. Kalau surga itu murah, paling ya gampang. Ya kan? Karena inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya harga surga itu adalah mahal. Karena memang indahnya surga. Dia wajar kalau mahal, nah gitu. Ya, memang harus dibayar mahal juga, memang begitu kan itu. Tapi dengan agama akan sampai. Dengan akal akan sampai, yang penting mau konsisten menempuh akobah. Ya itu kan? Menempuh akobah itu kan gitu. Lah nek dipikir Nabi coba bayangno, Nabi berjuang salam itu. Dari awal kenabian kono rekosane nang Mekah. Nyawang pengikuti didolimi, sisa Nabi didolimi kaya mengkono sampai harus hijrah ke Habasah 1 2 ya kan? Sampai akhirnya ke Madinah terus mendapat banyak peningkatan. Begitu Nabi berhasil Fathu Makkah dengan sukses tanpa pertumpahan darah, Nabi enggak lama terus meninggal. Kenapa meninggal? Nabi? Karena visi misi udah habis. Memang visi misinya itu bukan menguasai dunia selama-lamanya, berapa tahun enggak. Memang visi misinya bagaimana dunia menerima tauhid. Manusia udah cenderung kepada Islam, bergabung kepada agama tauhid, itu udah rampung itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi juga kita harus sadari itu, kita pun demikian. Kita pun jangan sampai enggak begitu. Bermakna kita ini sebetulnya mencari ilmu itu untuk bertauhid dan berdakwah pun agar orang menjadi bertauhid. Maka bila kita sudah berdakwah, ya, tegakkan tauhid dalam diri kita. Wong tuju ya sekedar manusia semua besok itu menerima tauhid. Wong gitu tuh kok cuman kok. Ya kan cuman gitu itu. Dan kita harus puas dan bangga kalau cuman begitu. Ojo grungu gitu. Itu yang paling bagus memang itu. Ingat, itu yang paling bagus. Apa? Manusia bertauhid, manusia memandang indahnya tauhid, kamu berlomba-lomba memeluknya. Itulah tujuan utamanya itu. Kita ini ada sebagai orang muslim dan memperjuangkan Islam. Ya, itu untuk itu. Jadi, jangan lupa ya yang berbahagia, rahimani rahimakumullah, itu yang kita pegang baik-baik ya. Jadi ujian demikian. Nah, di sini orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, apa sikapnya? Sikapnya sebagaimana Allah katakan di dalam ayat yang sama, war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Nah gitu.
Jadi kalau orang-orang yang kokoh dalam ilmu menghadapi persimpangan, menghadapi yang mutasyabihat, kaidah pertama mereka apa? Tidaklah datang di dalam Al-Quran kecuali kebenaran. Tidak ada di dalamnya suatu perselisihan dan pertentangan, dan itu seluruhnya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, maka bagaimana antara keduanya tidak dipertentangkan, tapi bagaimana yang mutasyabihat ditafsirkan dengan yang muhkam. Nah itu, kullun min indi rabbina. Ya. Beliau jelaskan jamaah tafsir dari kedua sikap itu. Yang pertama beliau menjelaskan, menafsirkan tafsir dari sikapnya Az-Zaihun. Orang Az-Zaihun mereka menjadikan kesempatan adanya hadhil mustabihat atau hadhil mutasabihat, hadhil ayati al mutasyabihat, ya, mutasyabihat itu dipakai kesempatan untuk wasilatan, wa fitnatan, wa ta'wilan. Nah, itu dipakai kesempatan untuk wasilah. Itu dipakai kesempatan untuk wasilah, sarana mencela Al-Qur'an agar manusia tidak percaya kepada Al-Qur'an. Ini sebagaimana nanti temannya mereka siapa? Orang-orang yang kafir ketika ditanya, "Madza anzala rabbukum?" Apa kata mereka? Asatirul awwalin. Nabi tidak pernah menerima wahyu. Apa yang Nabi sampaikan, ngaku Nabi itu hanyalah dongeng-dongeng saja. Itu kan apa tujuannya? Agar orang nggak ngaji Al-Quran, nggak mengkaji wahyu. Karena apa? Itu bukan wahyu yo, kan gitu kata mereka. Itu hanya dongeng, udah nggak usah peduli, kan gitu. Itu maunya mereka. Nah, itu yang terang-terangan kafir. Kalau ini yang setengah-setengah, selimut, sedalam selimut, mereka memakai yang mustasabihat, mumpung ada yang dipahami susah. Nah, itu yang dikembangkan, tapi untuk wasilatan litokni fi kitabillah, sehingga orang itu enggak mengamalkan kitabullah, padahal itulah cahaya yang terang, cahaya yang menuju mereka. Memang dasar mereka apa? Az-zaihun, memang fi qulubihim zaih. Itu begitu, teman. Itu selalu ada. Itu yang kita harus terima. Ada yang seperti itu di antara manusia. Demikian juga selain wasilatan litokni fi kitabillah, juga fitnatan nasi anhu, untuk menguji manusia, memalingkan manusia. Nah itu. Yang ketiga, takwilahu, untuk memalingkannya, menyimpangkannya. Ditakwil sebenarnya menyimpangkan. Karena apa? Karena maknanya adalah takwil li ghairi ma aradallah, kan gitu. Tafsir yang tidak Allah kehendaki, bermakna berarti tahrif, ya kan, menyimpangkan, karena untuk memberikan makna yang tidak Allah kehendaki, diajak menggok ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, gitu kan demikian maknanya, dia persimpangan jalan. Akhirnya apa? Mereka sendiri ya bilun, dan yang menerima mereka sesat, menyesatkan orang lain. Ya, seperti ini terjadi. Dan itu terjadi, apa kata Allah? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ya, dengan cara itu mereka akan memikul dosanya secara sempurna di hari kiamat, ditambah dosanya orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu.
Karena orang-orang itu seandainya tidak mereka sesatkan, tidak mereka ajari yang mustabihat untuk penyalahgunaan makna, mereka akan mungkin bertanya kepada orang yang ulama, ahli nasihat, akan ketemu jalan yang lurus karena ada sponsor provokator yang menggok, akhirnya ke bawah jalan yang menggok itu kan gitu. Nah, gitu. Jadi memang menggunakan persimpangan jalan. Nah, mereka itu membawa ke orang-orang yang menggok itu di persimpangan itu. Nah, seandainya nggak ada mereka yang nyontohi menggok, orang yang belum tahu akan bertanya mana jalan yang benar, gitu kan. Nah, berhubung udah ada teman yang menggok banyak, itu ke bawah yang menggok. Makanya mereka akan memikul dosanya mereka sendiri dan dosanya orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi Allah mengancam mereka bahwasanya dosa menyesatkan sama dengan dosa orang yang sesat. Sama. Aku kan gue nyesatke. Iya ning kowe dosamu padha karo sing wong mbok sesatke. Nah, sesatke oke wis jumlah rono kabeh. Nih gitu. Ya, gitu jamaah. Itu surat An-Nahl ya. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Jadi memang itulah sejak dulu yaitu yang dinamakan makar. Itu yang dinamakan makar, itu yang dinamakan tipu muslihat. Itu yang dinamakan tipu muslihat. Dan orang yang membelokkan seperti itu tidak jarang juga karena tidak percaya surga di akhirat nanti. Sehingga dia tidak fokus mencari surga, memilih apa yang dipandang baik oleh diri mereka. Kan gitu. Itu juga misalnya kurang atau lemahnya iman atau kurangnya iman dengan akhirat. Surga dan neraka. Makanya penting semua kita untuk mendalami bukti-bukti adanya surga dan neraka dan juga perincian detailnya apa itu nikmat surga, apa nikmat neraka. Makanya karena pentingnya itu setiap Jumatan disunahkan membaca Al-Ghasyiyah. Ya kan? Ghasyiyah. Semua orang kena Ghasyiyah semua kan? Apa Ghasyiyah itu? Nama kiamat. Kenapa dinamakan Ghasyiyah kiamat itu? Karena semua orang pasti kena. Ya kan? Pasti mengalami kiamat. Dan manusia ketika kena kiamat terbagi dua. Satu, khasyi'ah, amilatun nasibah. Yang satu, na'imah, lisa'iha radiyah. Kan gitu. Artinya kan menerangkan ke kita. Kita tuh tiap Jumatan diingat oleh Al-Ghasyiyah, ini loh ujungnya besok. Kan itu. Nah, kita semua mau menyimpang ya ada jalannya, mau konsisten ya ada jalannya yang terang. Kalau menyimpang itu kayaknya enak tapi itu ujung-ujungnya kan itu. Nah, kalau yang mau konsisten ya memang terjal juga dan sulit, tapi ini ujung akhirnya. Kan gitu. Dan orang yang surga lisa'iha, ya kan, lisa'iha karena amal usahanya. Mau usahanya, ya kan itu, yang berjuang itu kan demikian. Ya itu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu kan kita terus diterangkan itu terus ya kan oleh Al-Ghasyiyah. Setiap mungkin kalau dibaca dalam sholat Jumat. Kita sendiri membacanya mungkin. Masa gak ono lah Jumatan maca kuwi. Jumatan ini itulah Al-Ghasyiyah, As-Safihis, Al-Qamar sama apa? Al-Jum'ah, Al-Munafikun kan gitu toh. Surat Qaf gitu.
Lanjut yuk, lanjut terus. Sekarang ar-rasikhun. Wa amma rasikhuna fil ilmi minuna Ayo minuna. minuna bi anna ma ja'a fi kitabillahi ta'ala bahwa haqqun wa laisa fihi ikhtilafun wala tanaqudun li annahu min indillahi walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa ma ja'a mustabihan radduhu ila muhkami liyakuna al-jami'u muhkaman wa yaquluna fil misalil awali itu dulu ya. Dan adapun orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, maka mereka beriman dengan bahwasanya apa yang datang di dalam kitab Allah Ta'ala dan dia membenarkan dan bukan di dalamnya ada perbedaan dan pertentangan, karena dia dari si Allah Ta'ala dan jikalau Al-Quran dari sisi Allah bukan dari sisi Allah, sisi selain Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan di dalamnya ada pertentangan yang banyak. Dan apa yang datang yang ragu, maka mereka akan kembalinya kepada muhkam, mengembalikannya kepada yang muhkam. Membalikannya kepada yang muhkam agar mengumpulkan yang muhkam. Sehingga seluruhnya menjadi muhkamat. Sehingga seluruhnya menjadi muhkamat. Itu ya kan? Ya, itu ikhwah. Jadi kalau sikapnya atau langkah-langkahnya orang yang rasikhuna fil ilmi, langkah pertama itu beriman. Kalau ditanya, "Madza anzala rabbukum?" Apa kata mereka? Qalu khairan. Gitu kan? Qalu khairan. Jadi begitu. Bukan apa yang Allah turunkan enggak ada, bukan begitu. Itu hanya dongeng. Itu kan orang yang ingkar, ya kan? Kalau orang yang beriman pokoknya apa? Khairan atau qalu al-haqqa. Ya kan? Qalu al-haqqa kan gitu. Qalu al-haqqa. Nah gitu. Sebagaimana kata malaikat itu kan. Kata malaikat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Qalu al-haqqa. Itu kan? Qalu al-haqqa. Nah gitu. Qalu al-haqqa, mengatakannya benar. Al-haq. Nah, kemudian dengan pendirian yang teguh itu bahwa apa yang datang dalam Al-Quran, apa yang Allah turunkan pasti hakun, tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada satupun perselisihan, ya kan? Ini ikhtilafun adalah mufradun nakiratun fi siyakin nafi, ya kan? Berarti kan tidak ada satupun perselisihan. Wala tanakudun, tidak ada satupun pertentangan. Itu kan? Karena ini adalah mufradun nakiratun fi siyakin nafi, ya dong, kan gitu. Ya. Itu umum. Ya. Kenapa iya? Karena itu dari sisi Allah Ta'ala. Berarti karena semua hak, maka langkah mereka bagaimana menghadapinya? Ini kok simpang ini? Bahkan simpang 9. Hanya simpang 3 ini. 3 kuadrat, ya kan gitu. Simpang 9. Ya, kan gitu. Ya. Itu mereka apa jemaah? Langkah-langkahnya adalah maja'a mustabihatan, itu kan mutasyabihah, apa yang datang daripada mutasyabihat, yaitu memang tasabuh khos, memang sebagian orang tidak paham, maka radduhu, mereka mengembalikannya. Radduhu ila, itu mengembalikan. Kalau rad
Ala menolak. Radhu membantah. Ya kan? Nah, itu. Kalau rad ila mengembalikan. Nah, itu dikembalikan saja. Ayo dikembalikan kepada yang jelas, dikembalikan kepada yang muhkam. Jangan dipakai kesempatan untuk at-ta'an fi kitabillah, at-ta'an fi tafsirihi gitu kan. Nah, jangan begitu. Nah, itu. Dan nanti demikian perbedaannya. Sehingga apa? Ketika yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat akan terang menjadilah semuanya muhkamat. Semua jadi terang dan gamblang. Contoh yang pertama misalkan ayat yang menjelaskan apa kemarin, wa yaquluna fil misalil awal inna lillahi ta'ala yadaini. Yang pertama apa yang kemarin? Allah mempunyai dua tangan, bal yadahu mabsuutatan. Kalau orang yang mustabihat mengatakan Allah punya dua tangan menyerupai tangannya makhluk. Kalau orang yang ar-rasikhin tidak begitu. Tidak begitu. Apa kata mereka? Kata mereka innallaha ta'ala inna lillahi ta'ala yadaini haqiqataini ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi la tumasilani aidiyal makhlukin kama anna lahu dzatan la tumasilu dawatil makhlukin li'anna Allah ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Kata mereka apa? Sesungguhnya Allah punya dua tangan yang hakiki sesuai kelayakan keagungannya dan ketinggiannya, dua tangan yang tidak menyerupai tangannya makhluk, sebagaimana Allah punya zat, zatnya pun enggak menyamai zatnya makhluk, sesuai firman-Nya Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah as-sami, Allah al-basir, tapi sami basar ini enggak menyerupai siapapun. Demikian juga kedua tangannya. Ya. Kalau yang fi zaigun kesempatan. Oh, itu maknanya adalah Allah punya dua tangan menyerupai tangannya makhluk. Kita karena enggak pernah melihat tangannya Allah, ya dipahami dengan tangannya makhluk. Nah, ini zaigun. Atau itu maksudnya adalah itu nikmat itu maksudnya. Itu artinya adalah udroh. Nah, itu ya kan? Itu ditakwil itu kan, ditakwil. Itu ditakwil. Ya, misalkan begitu. Ya itu memang mustabihat. Mustabihat perlu ar-rasikhuna fil ilm. Itu kan? Perlu ar-rasikhuna fil ilm. Nah, gitu. Ini lagi-lagi berhenti yang di pertama lagi. Yang kedua kapan lagi nih? Masih besok lagi tadi yang kedua ini. Udah azan. Sama dengan pekan lalu di sini lagi berhentinya. Ya. Yang ketiga berarti masih sabar ya. Sabar pekan depan lagi berarti. Ya udah. Ya mau dipaksakan udah azan kan, kita harus berhenti selesai. Ya itu ya, ini dahulu kita bahas subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.